Selamat bertemu dalam program Talkshow asik dan inovatif di Maharati TV. Bersama saya, Yusuf, dan rekan saya, Haura, yang akan membawa acara dalam episode kali ini. Nah, pemirsa, tema yang diangkat kali ini ialah lebih dekat. Nah, yang dimaksud dengan lebih dekat ialah dalam season kali ini kita akan mengenal lebih dalam dengan orang-orang yang ada dan berperan besar di SMK Maharati, seperti guru, staf, hingga para entitas yang selalu mensupport penuh fasilitas, kegiatan, hingga pelayanan yang ada di SMK Maharati. Dan tentunya Haura dan juga Yusuf, tidak sendirian nih dalam membahas tema yang menarik kali ini. Dalam season kali ini, langsung saja kita sambut tamu istimewa kita, Wakasek Bidang Kurikulum, Pak Rudi. Ini Pak, Iya. sebelum saya bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang menarik nih Pak. Oke. Gimana kabar Bapak? Sehat Pak? Sudah makan? Alhamdulillah sudah makan. Apa makanannya Pak? Sama kayak lu yang itu Oh iya, sama ya. Iya betul juga sih Pak. Oke, Pak. Emang di mananya yang salah gitu? Langsung aja kita masuk ke pertanyaannya Pak. Ngomong-ngomong tentang jabatan Bapak sebagai Wakasek Kesiswaan nih Pak. Apa sih Pak kerjaan Bapak di Wakasek Kesiswaan? Bisa diceritakan Pak? Oke. Sebelumnya diralat sedikit ya. Bapak di sini dapat tugas tambahan di Wakasek Kurikulum, bukan Iya. kesiswaan. Oh, Yusuf ini. Gak apa-apa. Apa tadi? Tugas ya? Iya Pak, Iya, tugas Bapak di tugas. Wakasek Kurikulum. Tugas Wakasek Kurikulum santai sih sebenarnya. Santai kawan. Jadi nggak ribet, tapi nggak ada yang mau sebenarnya. Lebih ke situ. Oke, tugas di kurikulum itu simpel sih ya. Jadi kita di situ tuh lebih ke mengatur ya, menyediakan layanan untuk semua, baik itu guru ataupun siswa, ya. Kemudian juga memonitoring segala kegiatan yang ada di SMK Maharati. Contoh simpelnya deh, kayak bikin jadwal pelajaran kalian, gitu kan. Terus bikin tugas-tugas guru. Jadi guru itu nggak cuma ngajar aja kan, ada yang bertugas di bagian apa itu dari divisi kami di kurikulum yang membantu untuk mengatur itu. Dan paling penting itu memonitoring kegiatan yang ada di SMA supaya tetap berjalan dengan baik, supaya tetap berjalan dengan sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan. Oke. Simpel kan? Simple. Simple banget. Aduh, tapi kalau saya ngerjain saya juga gak mau sih, Bang. Iya Pak. Iya sih, Bapak juga udah kasih ke orang-orang nggak Oh. mau juga. Bapak sudah nawarin job ternyata nggak ada yang mau Sudah nerima. diobrol. Ya, oke. Ini Pak, apa tantangan yang sering atau sulit yang Bapak hadapi nih Pak? Tantangan yang sulit ya. Oke, karena di bidang kurikulum ini erat kaitannya sama orang yang dimana ya kayak tadi yang Bapak cerita ya, kita mengakomodir orang-orang termasuk di sini guru-guru atau siswa itu ya kadang kita kesusahannya harus benar-benar bisa mengkomunikasikan dengan baik supaya apa yang kita sampaikan itu bisa dilakukan dengan benar. Itu aja sih. Jadi gini nih Pak, kan tadi kita udah bahas soal apa-apa aja sih pekerjaan di divisi kurikulum. Tapi saya bakal nanya yang lebih menggali Bapak lagi nih Pak. Jadi gini, Oke. saya mau nanya nih, siapa sih orang yang Bapak jadiin role model di SMK Maharati? Tapi sebelum itu Pak, jangan dijawab dulu. Sebelum itu, mari kita saksikan cuplikan berikut ini.
Baik pemirsa, selamat bertemu kembali. Mari kita lanjutkan perbincangan hangat kita bersama dengan Pak Rudi. Nah, tadi kan Pak Rudi belum sempat jawab nih pertanyaan kita, yaitu siapa sih role model yang ada di SMK Maharati yang Bapak yang dapat memotivasi Bapak selama di SMK Maharati? Pastinya teman-teman ini pada penasaran nih Pak. Siapa sih yang bisa bikin Bapak tetap bertahan di sini sebagai bahkan mengambil job sebagai wakasek di bidang kurikulum? Oke. Berat juga nih pertanyaannya ya. Seberat apa tuh Pak? Nanti Berapa kalau kilo, Pak? Bapak sebut nama guru yang lainnya nanti iri nanti. Gak apa-apa. Biar guru-guru lain termotivasi. Oke. Kalau role model ya sebenarnya bukan role model sih, lebih ke Bapak kagum sama salah satu guru yang di SMK ini yang paling senior. Wah, Siapa coba? siapa? Pak Siu. Ada inisialnya nih Pak. Pak Siu lucu tuh. Ya, beliau oleh orang tua kita semuanya ya, namanya Pak Winarto. Tidak disangka. Betul, panutan saya itu Pak. Nah, sama kan. Kenapa kok Bapak ini ya kagum sama beliau ya? Beliau ini kan sebenarnya pensiunan dari PT Pama Ya. kan ya. Yang sewajarnya memang sudah tinggal menikmati masa tuanya bersama keluarga. Tapi beliau masih masih merelakan waktunya untuk datang ke sini ya, kembali ke hutan lagi gitu kan, untuk bertemu kalian, ngajarin kalian. Dan ternyata meskipun beliau itu latar belakangnya mekanik ya, mekanik di Pama, tapi ketika proses pembelajaran itu luar biasa sekali. Bahkan mungkin siswa-siswa di TAB ya yang diajarkan itu ya ikut nurut manut gitu ya sama Iya, kalian. Pak. Benar Betul nggak? sekali. Bisa. Orang itu santai Pak, Nah, bisa ngajak kita bercanda nah, gitu. makanya ya bisa sekeren itu loh, maksudnya beliau bisa jadi panutan buat kita semuanya, bisa seperti sosok bapak juga untuk guru-guru yang ada di sini. Saya nggak nyangka loh Pak, ternyata Pak Winarto tuh sebagai role modelnya Pak Rudi sendiri. Nggak nyangka saya Pak. Iya. Lalu Pak, saya mau lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana sih kontribusi Pak Rudi yang udah Pak Rudi berikan untuk kemajuan di SMK Maharati? Saya penasaran itu Pak. Kontribusi ya Iya, kontribusi. nggak ada kayaknya. Astagfirullah. Ada dong Pak. Kan Bapak wakasek kurikulum kan yang bikin Iya, jadwal iya, itu iya. siapa lagi kalau bukan Oh, Bapak? iya. Gimana jadwalnya? Mumet kan ya, bacanya aja mumet tuh, bikinnya ya gitu. Saya Kalau apa ya yang mungkin yang sudah coba lakukan gitu ya sebenarnya masih proses perbaikan terus ya, kita harus berani mencoba supaya kita tahu kalau misalkan masih salah ya bisa diperbaiki, kalau sudah tepat kita perbaiki lagi supaya lebih bagus lagi gitu ya. Nah untuk selama ini ya kita coba-coba terus untuk membuat program-program baru. Contoh yang terbaru untuk sekarang tuh ada program kelas BMW yang setiap hari Jumat ya. Nah itu sebenarnya dilatar belakangi sama kakak kelas kalian yang sudah lulus kemarin ya, masih belum punya gambaran mau kemana gitu, mau lulusnya mau bekerja kah, mau melanjutkan kah, mau berusaha gitu kan. Nah makanya dari belajar dari situ, belajar dari kesalahan, belajar dari kekurangan, kita tumbuhkan hal yang baru gitu ya. Mencoba nih program BMW ini langsung diterapkan dari kelas 10 supaya apa? Supaya siswa ini punya dasar minat yang jelas, minat yang bisa digali, bisa dibimbing supaya nanti lulus di sini semuanya insya Allah sukses. Ya. Ya Pak. Jujur sih Pak, saya tuh sangat terbantu sekali dengan adanya program dari divisi kurikulum yang baru yaitu BMW. Saya tuh sangat terbantu Pak untuk menentukan kemana sih saya tuh nanti, terus kayak lebih wah ternyata ini yang bakalan dipelajarin dunia pekerjaan nanti. Padahal saya nggak bakal nyangka itu bakalan ada nanti. Ya, syukurlah kalau memang punya dampak yang baik, tapi ini masih proses awal-awal, jadi masih proses perbaikan lagi ya. Jadi ya seandainya belum maksimal, tetap kita akan berusaha untuk mencapai titik yang maksimal. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya mau bertanya soal bagaimana sih harapan Bapak untuk pihak Yayasan Bina Harati Pama ke depannya untuk SMK Maharati, Pak?
Untuk yayasan ya, Iya Pak. kalau yayasan sebenarnya udah keren banget sih. Kita udah di support di banyak hal ya, support fasilitas kah, support kualitas juga gitu ya, guru-guru dibantu ini itu segala macam, termasuk siswa-siswa juga banyak difasilitasi ya. Kalian ada yang mungkin dikasih beasiswa atau seperti apa, saya rasa sudah cukup hebat yayasan untuk membantu SMK atau mengelola SMK. Mungkin kalaupun ya tetap kita nggak boleh terlena, kita difasilitasi segala macam hal ini, kita harusnya memanfaatkan dengan baik. Jangan yang ini enak di fasilitasi yayasan, dapat barang terus tiba-tiba kita ya udahlah rusak nanti dibeliin lagi gitu. Nggak boleh gitu. Kita dikasih, kita itu harusnya menjaga, karena beli itu gampang mungkin ya, mendapat hal yang baru itu gampang, tapi yang susah itu mempertahankan, merawat, menjaga. Kita sebagai orang atau pihak yang dibantu harusnya kita bisa memberikan feedback yang baik juga dengan menjaga apa yang sudah diberikan. Jadi harapan Pak Rudi itu ketika kita dapat kebaikan dari pihak yayasan, kita tuh harus menjaganya gitu. Ya, lebih ke kitanya sih, kalau yayasan udah luar biasa banget. Ya sama juga sih Pak, merasa yayasan tuh udah wow banget gitu. Nah, dari berbagai pertanyaan tadi, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi, kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dari seluruh siswa SMK Maharati yang ingin bertanya kepada Pak Rudi. Dalam secari kertas, nih ya Pak. Dalam kertas yang belum pasti. Oh iya. Jadi, Banyak juga ya. ya Pak, banyak. Jadi minta tolong presidennya untuk mengambil secara acak dan boleh langsung dijawab. Silakan Pak. Coba yang ambil. Ya, Bapak yang ambil juga. Silakan. Siapa yang fokus? Satu dulu ya. Satu dua. Dibaca. Ini Pak dibaca. Siapa nih? Kita tandain namanya. Gak ada namanya Pak. Anonim Pak, anonim. Aduh Pak. Bahaya Pak. Jadi nilainya matematika Randy nih. Dari kelas berapa Oke. Pak? Nggak tahu nggak Ini, ada. Pak. Oh 10 DKV ya. 10 DKV. DKV. Nah, sayang bapak nggak ngajar di situ. Aduh, Oke, pertanyaannya ya. gila. Kenapa bapak memilih untuk bekerja di SMK Maharati? Jujur apa bohong nih? Aduh, jujur aja Jujur aja Pak. Pak. Iya Pak. Kenapa bapak memilih kerja di SMK Maharati? Oke, yang pertama, dulu waktu bapak masuk ke sini itu bapak masih proses lanjut studi S2 ya. Jadi ketika masuk ke sini itu ya sebenarnya bapak niatkan awal itu sekalian mencari data untuk penelitian bapak di basisnya. Awal mulanya seperti itu, tapi lama kelamaan ternyata bapak melihat bahwa ternyata ada gap pendidikan antara di daerah bapak dengan di daerah sini gitu. Nah, makanya bapak itu punya keinginan, punya mimpi juga bisa membantu teman-teman yang ada di sini ya untuk lebih lebih peka terhadap pendidikan. Ya, itu tujuannya. Tapi ya lama kelamaan ya makin lama makin menyesuaikan diri, makin betah juga. 3 tahun bapak udah nggak kerasa loh, udah tahun ketiga loh. Dia jadi betah. Nah, itu tadi pertanyaan pertama. Sudah Pemirsa terjawab. ini pasti masih belum puas ini. Jadi kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kali ini saya yang tarik ya Pak ya? Boleh? Boleh. Ya, menurut bapak. Aduh, dari TAB Pak. Ini dari Panjang dong. Iya, panjang banget ini. Dari kelas 11 TABB Pak. Waduh. Pertanyaannya, Pak Rudi, selain menguasai ilmu di bidang matematika, apakah Pak Rudi menguasai ilmu di bidang lain seperti informatika, IPS, IPA, atau bahkan banyak lagi? Waduh, ini pertanyaannya. Jadi itu Pak, Iya, pertanyaannya keren sih. keren. Susah jawabnya. Dibilang menguasai ya nggak bisa gitu kan. Dibilang enggak ya agak tahu-tahu dikit gitu ya. Tapi kalau untuk bidang-bidang jurusan ya masih belajar juga sih, di bidang TAP gitu. Harus membantu support di TAP. Kalau untuk bapak sendiri
sebenarnya kalaupun untuk hal dasar itu ya seperti halnya informatika gitu, pemanfaatan Office atau Canva atau Corel gitu ya, ngerti lah, ngerti dikit ya, bukannya bisa ya tapi ngerti aja, nanti kalau belum bisa sempurna ya ngerti dikit lah gitu, tapi ya nggak yang programnya nggak kayak Pak Re, nggak kayak Pak Irma, Kan tadi udah 2 pertanyaan, satu bapak bacain, satu saya. ya. Pasti Yusuf juga ya. pengen. Pengen banget. Boleh Yusuf silakan. Yusuf juga pengen. Berapa sih nanti? Gantung sih Pak. Bapak suka angka berapa dulu? 3 deh biar selesai. Gak bisa gitu dong Pak. Oke Pak, langsung Ya boleh. saya buka ini. Dari kelas berapa? Kamu nulis pertanyaan nggak? Enggak Pak. Oh, enggak. Teman-teman saya aja Pak. Saya sebenarnya mau nulis Pak, tapi nggak kejadian Nggak kertas. usah. Kamu mau nanya apa nanti aja dijawab. Dari kelas 11 TABA. Oh, ya Bel. Waduh. 11 TAB. Kapan rencana Bapak untuk menikah? Nah nih Pak, inisial nama orang spesial Bapak sekarang juga itu apa sih? Aduh. 2 pertanyaan nih Pak. Ya, gimana? Pertanyaan pertama kapan menikahnya? Kapan rencana Bapak untuk menikah Pak? Nah, Terus inisial nama orang yang spesial bagi Bapak sekarang. tandain Pak. 11 TB ya Pak. Kalau yang pertanyaan kedua sih harusnya udah tahu sih. Siapa? Oh, iya. Siapa Oke, Tio? pertanyaan pertama dulu deh. Waduh, ini agak sensitif ya. Ini ditonton nggak ya nanti ya? Salah nyebut inisial kan gagal nanti. Oke, pertama kapan mau nikah? Iya Pak. Kalau Bapak ditanya itu tuh sebenarnya sukanya jawab besok Sabtu. Gitu. Besok Sabtu. Nanti saya tungguin Tapi Sabtu. Sabtu hari apa nggak tahu kan Sabtu kapan. Ya doakan semoga bisa cepet gitu ya. Amin Pak. Undang saya Pak ya? Teman-teman Saya Bapak mau udah ikut. punya anak deh. Astagfirullah. Maksud saya belum apa-apa gitu. Ya bener banget bisa cuti. Jadi ya semoga bisa secepatnya lagi berusaha gitu, lagi ngumpulin duit. Ya makanya kerja di sini biar dapat duit. Ya kali kerja di sini biar dapat duit. Buat Jadi kalian gitu. doang kan enggak. Oh, iya. Kalau inisial ya, Iya. ya semoga kalau memang jadi jodohnya inisialnya salah satu jenis vitamin. Vitamin C. Vitamin C. Waduh. Betul. Siapa tuh? Ada tuh. Aduh tuh. Ya, oke. Caura. Jauh. Bukan ya? Oh, Bogor. Bukan ya, Haura ya. Oke. Ya semoga ya doanya ya. Alhamdulillah didoain. Oke, apa lagi? Saya masih belum puas, Pak. Masih pengen lagi, Pak. Ini Nah, itu mesti kalau ditanya apa hubungannya cewek. Yuk, boleh. Ada lagi? Mau lagi? Ya. Bapak lagi ya? Oh, Bapak lagi? Bapak. Silakan. Pura-puranya banyak nih. Oke. Tulisan kayak gini tuh Bapak apa? Siapa DKV. tuh? 11 DKW temanmu nih Bapak. Tulisannya gimana? Bukan ya? Tulisannya gimana? Tahu. Aduh, nah sama juga nih. Siapa pujaan hati Pak Rudi? Tahun berapa Pak Rudi menikah? Apa kesukaan Pak Rudi? Kenapa sih kalian bermasalah sama pernikahan saya kah? Tandain, Pak. Bapak tahu udah tuh orangnya. Nggak tahu juga nih. Nggak tahu. Jangan-jangan ini tadi nulisnya bareng? Nggak tahu, Pak. Beda kelas, Pak. Beda kelas Pak. Ya kalian beda kelas suka berduaan juga. Wah, Nggak boleh ya? tidak boleh. Enggak loh. Jangan ya, Cik ya. Nah, jangan. Oke, ini sama sih pertanyaannya. Cuma yang terakhir cuma apa kesukaan Pak Rudi? Oh, udah, itu. Kesukaan apa dalam hal apa nih? Coba tanya jawab yang simpel aja, kesukaan dalam makanan mungkin ya. Iya. Oh, boleh Pak. Itu makanan ya. Ya sejauh ini makanan talenta gimana menurut kalian? Wah. Enak Pak, enak. Sebut merek nggak apa-apa kan? Waduh. Ini sponsor tidak langsung Pak Nanti Rey. Pare tolong diedit gitu. Ya kalau makanan
Bapak tuh suka Indonesia banget sih. Ya. Terutama makan apa tuh? Oh, Indonesia banget. Gado-gado atau enggak sate? Salah. Aduh. Saya Pak, nasi goreng Pak. Salah. Apa, Pak? Ya, Bapak suka makanan paling lezat dari Indonesia yang udah terkenal di dunia. Telur. Iya benar. Rendang. Tidak ada. Tidak ada rendang di sini, Pak. Sayangnya kantin kita tidak. Ada. Ya ada sih sekali kadangnya. Kalau rezeki aja. Dua sama doang, Pak. Oh iya. Paling sekali. Sama itu Harusnya ada presiden kemarin datang. banyak hari besar ya biar. Ya. Ya. Nih berarti skip ya. Oke. Ya, sama. Oh, Yo. Pak nikah Rudi mengambil lagi. inisiatif. Kepo sih bapak. Habiskan. Nah sama lagi nih. 11 ABB. 11 TABB. Oke. Oh lagu sekarang. Pertanyaannya, Pak Rudi menyukai lagu bertipe apa? Apakah rock, santai, atau bahkan lagu galau? Lagu Meset. Dengan sad boy banget gak sih? Aduh. Kalau lagu, nggak terlalu ini sih, Bapak ya. Bukan penikmat khusus genre ya. Tapi ya, kadang lagu itu bisa enak didengar kalau suasana hatinya itu pas. Kalau lagi pas lagi banyak kerjaan misalkan harus hektik kayak gitu ya, terus butuh semangat tuh lagu slow rock itu Bapak suka. Slow rock ya, enggak yang Terlalu jeget. ya. Terus kalau lagi lagu santai ya lagu santai, lagu traveling kayak gitu lah. Lagu galau ya kalau galau untuk mendukung suasana hati. Ini nggak terlalu banyak, nggak terlalu ada sukaan yang satu gitu. Oke. Jadi ini udah ada 5 pertanyaan. Oh iya, ada 5 ganjil nih. nih Pak, supaya nggak ganjil. Tambah Masih? lagi satu. Masih? Kita kenapin nih. Saya nih Pak. Boleh, Oke. Pertanyaan terakhir. Terakhir kah? Ya terakhir Pak. Udah Masih kita banyak masuk. loh. Bapak mau lanjut? Oh, lihat aja. Oke. Dari Jadi- kelas 10 TAB ya. Aduh, pertanyaannya sangat simpel. Pak, Bapak sehat? Aduh, sehat ya. Sebenarnya kalau dari fisik sih agak mulai merasakan ketuaan dini. Ketuaan dini. Punggung Bapak tuh udah mulai sakit ini. Karena ya tadi Astaga. apa? Suruh nikah. Biar ada yang mijitin ya. Oh iya, betul. Yusuf juga bisa kok Pak. Ya, yang di sana nih udah disuruh nikah nih. Coba balikin ke Bapak sih. Bapaknya mana? Ya kalau sehat-sehat alhamdulillah. Cuma memang punggung mulai agak pegel-pegel aja ya. Jarang olahraga, kerja selesai capek sih, jadi langsung ya istirahat kurang. Ya semoga nanti bisa olahraga lagi. Dulu sih awal-awal Bapak suka main futsal juga sama siswa-siswa, terus sekarang makin tua makin ya terasa makin tua ya makin tua gitu. Iya. Gak tua-tua amat tapi masa tua gitu. Sebenarnya pertanyaan kurang hedon sih Pak. Jadi bolehlah satu lagi Pak. Cari yang seru ya. Iya Oh, Pak. betul. Bisa di skip gak nih? 11 di cafe nih. Bersih kopi lagi. Aduh, Apa lagi nih Pak? sebut merek lagi di sini. Oke, Pak masih kontekan nggak sama yang itu? Yang itu. Oh. Ini sebenarnya saya juga penasaran sih Pak, cuman gara-gara ada ini. Soalnya di sini ada langsung- kata-kata nggak Iya. usah disebut gitu. Yang itu gitu ya. Kayak itu. Itu. Nyantumin nama sih. Masih kontekan? Ya harus dong. Harus. Ya harus dong. Dari jaga komunikasi. Ya, jangan sampai lo spontan. Sama kalian juga nanti kalau udah lulus, jangan lupa sama guru-gurunya, jangan lupa sama sekolah sama adik-adiknya ya. Siap. Iya, Pak. Siap. Sama komunikasi itu. Oke. Itu kode keras dari Pak Edi. Mana nih nggak ada yang tanya soal kerjaan Bapak, nggak ada yang kepo soal kerjaan Bapak. Nanggung Pak, sisa 4. Waduh. Oke,
Pertanyaan berikutnya. Ini malah Bapak jadi hostnya. Gak apa-apa Pak. Apa perasaan Bapak semenjak berada di SMK Maharati? Perasaan Bapak. Perasaan Bapak awalnya coba-coba. Oh ini coba-coba. Awalnya coba-coba. Kalau perasaan Bapak ya naik turun ya. Kadang capek juga gitu kan, pengen keluar gitu kan, maksudnya keluar tuh pengen healing. Oh. Sama kan kayak kalian ya? Iya pak. Nah, ya sama gitu, guru-guru juga merasakan itu, pengen healing, pengen menarik nafasnya kencang. Ya. Tapi udaranya bukan udara Maharati gitu ya. Emang beda Pak? Beda lah. Lebih segar di luar ya pak. Beda. Iya, Bapak lebih suka ini sih. Di sini bilang alam juga alam ya. Gak suka alam yang hijau-hijau. Di sini hijau juga ya. Tapi bukan di sini. Ya, kalau perasaannya ya naik turun ya. Kadang kita enjoy aja, nikmatin suasana yang ada di sini. Tapi kadang juga bosen juga. Ya kurang lebih sama yang kalian rasakan. Jadi apa yang kalian rasakan juga guru-guru rasakan. Kita sama-sama di sini saling menguatkan ya, sama-sama menjadi warga SMK. Jadi ya kalau kita harus ciptakan suasana yang nyaman. Kenyamanan dibentuk dari kita sendiri ya, nggak harus mengharapkan sama orang lain. Oke. Lagi Masih mau lagi Pak? lagi terus durasi aman. Aman. Ya. Nanggung Pak 3. Tulisan miring nih siapa nih? 10 TABB nih. Apakah kami ya dari 10 TABB ya? Iya. Apakah kami telah lulus dari setelah ya mungkin. Apakah kami setelah lulus dari SMK Maharati apa bisa langsung kerja di perusahaan? Berat ya. Harusnya Pak Ibnu nih yang ditanya nih. Dia meminta kepastian Pak. Kalau dari Bapak sih, dari Bapak ya dari pihak sekolah ya terutama itu pasti mengusahakan sih. Kalau kan ya dari kelas BMW itu udah diplot ya, siapa bekerja, siapa yang melanjutkan, siapa yang usaha gitu ya. Harapannya yang udah milih-milih bekerja itu nanti yang menjadi prioritas yang dibantu dari pihak SMK ataupun dari yayasan untuk bisa bekerja. Nah kalau bekerjanya di mana ya itu nanti dulu gitu ya. Harapan besarnya tetap ya di perusahaan yang support ya FCIP. Tapi ya kalian mikirnya jangan langsung aku lulus harus kerja di perusahaan, tapi gimana kamu membuktikan kualitas dirimu supaya kamu layak untuk ditempatkan gitu ya. Sama juga yang melanjutkan juga biar kamu diterima di suatu universitas atau layak sebagai mahasiswa yang di situ, kamu harus membuktikan kamu memang bisa. Jadi pihak sekolah hanya mengusahakan dan Betul. ya Selebihnya dari kita sendiri. Iya, kembali ke siswanya. Kalau siswanya males-malesan, ya gimana kita mau membantunya gitu ya. Jadi harus kolaborasi yang bagus dari siswa ataupun guru ataupun dari pihak. jadi tidak bisa hanya bergantung gitu kan Pak ya. Iya, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi suruh pusat aja. Waduh. Tapi bukan tugas Bapak ya, suruh pusat ya. Biarkan Pak Rey dan lain-lainnya. Wah. Bapak ngurusin jadwalnya. Pak Rey. Oke, Masih ada habisin 3 Pak. waktu aman. Besok. Sampai besok, sampai subuh. Kalian nggak masalah nih. Apa-apa Tidur Pak. malam nih. Aduh, gimana nih bacanya? Pakai mata batin Pak. 10 DKV. Ya Pak. Menurut Bapak, Cara. cara paling efektif dalam menjelaskan pembelajaran gimana? Wah. Lebih ke metode Bapak ya. Oke. Kalau cara pembelajaran tuh macam-macam ya. Tergantung materinya sama tergantung siswanya. Tergantung materinya sama siswanya. Siswanya sukanya apa nih? Oh, misalkan siswanya sukanya bentuk presentasi, kelompok gitu. Itu pembelajarannya dibikin kayak gitu. Tapi kalau siswanya ternyata sukanya games atau apa, ya itu dibuat praktek games ataupun ya tergantung materinya juga. Materi ini bisa nggak dibuat games? Materi ini bisa nggak dibuat pembelajaran kelompok atau harus dijelaskan dulu? Jadi kita harus menyesuaikan banyak hal atau beberapa variabel untuk menentukan pembelajaran itu efektif atau tidak.
dan ya harus kolaborasi juga antara guru dan siswa. Siswa juga boleh menyampaikan nih, saya sukanya belajar kayak gini yang paling bisa mudah saya tangkap gitu ya. Kan Aura sukanya apa gitu. Sampaikan ke gurunya. Biar apa? Biar jadi masukan buat ibu, biar bisa direncanakan dengan baik pembelajaran yang akan dilaksanakan. Gitu ya. Oke, bisa cukup menjawab Kak? Cukup. Tapi Pak, saya pernah dengar nih informasi kalau Bapak lagi bikin media pembelajaran yang kolaborasi sama guru lain. Oke. Saya ada dengar Bapak gitu nih Pak. Gitu. Iya Pak. Isi Oke. komen apa aja tuh? Ya, kemarin tuh ada informasi perlombaan ya dari yayasan. Sebenarnya tujuan lomba ini tuh untuk meningkatkan numerasi dari siswa, karena dari data yang diperoleh numerasi dari siswa terutama di sekolah-sekolah binaan ya, nggak di sekolah ini aja, di sekolah-sekolah yang lain itu tingkat numerasinya masih rendah, masih perlu dikembangkan. Sehingga salah satu upayanya adalah bagaimana membuat media pembelajaran ini salah satu alat yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Kalau proses pembelajarannya berjalan dengan baik, siswa mendapat ilmu yang lebih baik juga gitu, lebih banyak gitu ya. Dari situ ada perlombaan. Nah, dalam perlombaan ini Bapak mencoba kolaborasi. Jadi bukan cuma Bapak sendiri ya, karena numerasi ini sebenarnya bukan tanggung jawab guru matematika saja gitu ya, tapi tanggung jawab bersama untuk sekolah. Kita coba kolaborasi bersama teman-teman guru, mencoba melihat kemampuan dari setiap guru. Contohnya kemarin Bapak kolaborasi sama Pak Herman. Kalian tahu ya Pak Herman yang pernah ngajar di di Haura, Iya. di Haura kan. Pak Herman itu salah seorang komikus. Iya, saya tahu. Makanya Bapak tuh kepikiran, wah kayaknya keren kita kombinasikan belajar matematika tapi dari komik. Nah, Bapak kolaborasi sama Pak Herman, Bapak kasih konten materinya apa yang dipelajari, seperti apa matematika atau soal pelajaran matematikanya, kasih skripnya ke Pak Herman, kemudian Pak Herman mengolah ilustratornya, ilustrasi dari komiknya. Nah dari situ terciptalah media ajar ya yang kita kasih nama Komat Kamit ya, Komat aja. Komat itu komik matematika. Matematika menyenangkan kan? Siapa yang suka matematika? Oh, yang bisa angkat tangan. Ya, Oh. jadi alhamdulillahnya kemarin Komat karya dari Bapak sama Pak Herman ini meraih penghargaan juara 1 Oh, juara 1. untuk tingkat SMP. Juara 1. Siapa sangka? Saya Iya, jadi pengen baca. Soalnya Pak Herman keren sih ilustratornya. Kalau Bapak mah cuma ngasih materi aja. Ya semoga ke depan banyak inovasi yang dilakukan oleh guru, terutama ya untuk memberikan pembelajaran yang terbaik untuk kalian, dan kalian juga harus punya semangat yang lebih supaya apa yang diberikan guru nggak sia-sia juga. Untuk dirancangin itu siswanya kudu dipaksa, nggak boleh ya. Jadi harus kompak guru dan siswa. Oke? Jadi Masih ada 2 Pak. tanggung. Tanggung Pak. Aduh, susah. Kosong. Dan ini kotak pertanyaan kita akhirnya kosong. Udah berapa nih tadi? Puluhan ini. Wah ini Pak Rudi suka game apa? Ini dari kelas 10 TABA. Terus TABA. Game apa sukanya? Mungkin mau Oke. ada kabar Pak. Sedikit informasi, kalau mau game-game Android apa? HP ya. Ya. Bapak kurang suka sih. Wah, Jadi sedikit informasi kepada tahan apa tuh Pak? dari game PES bersama rekan-rekan. Jadi Bapak itu suka. Pada ya ditunggu tantangan berikutnya. Waduh, Wah, Pak Daya Bapak dimention. Daya ditantang nih. Tag Pak Daya, tag Pak Daya. Tag pada ya nanti ya. Oke.
Ya, jadi hobi Bapak itu dari dulu suka main game kontrol ya, yaitu permainan sepak bola, Oh, PES oke. Pro Evolution Soccer. Betul Pak ya? Betul. Oke, ya, itu kesukaan. Dan alhamdulillah di sini masih juara bertahan. Wah, masih juara bertahan. Pak Daya, ya Pak Daya. Juga ya. Justru saya. Bapak pernah menang lawan Pak Re, Pak? Itu Pak Daya nggak cocok di situ. Waduh. Hobinya Pak Daya beda. Oh, beda. Oke. Jadi hobinya yang suka PES tuh setengah aja dari bapak-bapak yang ada di sini. Oke, gitu ya. Terakhir. Yuk Terakhir. pulang. Di sini. Penutup juga. Apa tuh, Pak? Ini dari kelas 10 TABB. Iya. Harusnya bukan ke bapak nih. Kapan bantal kami dibagi Bapak Ibu guru yang terhormat? Kami dapat pertanyaan ini dari minggu yang kemarin. Itu episode sebelumnya itu. Yang belum. Ini Pak Rud loh. Iya, Rudi Pak ya? Rudi itu, Pak. Pertanyaan wajib itu ya. Iya, Dari iya. minggu kemarin masih ada aja Ada yang pertanyaan belum soal ada yang belum bantal. dapat kah? Ya, Pak, soalnya masih belum pada datang kan, terus mereka kelas 10 juga, mana bantal saya, ya mana suiku saya. Gitu ya. Oke. Ya kalau pertanyaan seperti ini sebenarnya Bapak ini ya kurang tahu atau kurang tahu lah istilahnya dalam hal surprise ini ya sebenarnya. Bu Novi kemarin kan udah Bu Novi ya, harusnya Bu Novi yang bisa membantu menjawabnya. Tapi kemungkinan besar ya karena namanya proses peralihan ya, kemarin kan kalian juga baru yang kelas 10 ternyata. Ini pasti kelas 10 tadi kan? Iya, Iya, Pak. 10 Kelas 10 ya. Kelas 10 kemarin kan baru di order mungkin, jadi ya karena kita kan jaraknya jauh ya dari Iya. kota ya. Jalannya seperti itu. Sabar aja, paling beberapa dalam bulan ini mungkin udah ready. Untuk di kelas 10 ini cukup cepet juga kalian dapat fasilitas ya, baik itu seragam juga udah dapat semuanya, sepatu udah dapat gitu. Cuma memang itu perlu tahapan yang cukup banyak, mungkin nanti Bu Novi boleh diundang lagi ke sini ditagih ya. Ya, paling ya semoga kita doakan sudah diproses dan segera ditinggalkan. Termasuk fasilitas-fasilitas yang mungkin belum terpenuhi untuk kalian ya, mungkin ada selimut atau apa ya, sampai cukup pulang. Kita bawanya ajar kalian semua. Oke. Oke. Nah, pertanyaannya udah pada habis nih. Itu tadi sesi tanya jawab kita bersama Pak Rudi. Jadi Sekarang penonton ada yang mau tanya? loh, iya tuh dari silakan. kru ada mau nanya nggak? Wah, ini mau nikah apa enggak? Udah, jangan. Ini penonton bayaran bukan ini? Ya, ini bayar semua konsumsi ya, Pak. Tim Hore, Pak, tim Hore. Ya, Hore. Ada Oke. nggak nih? Sebelum kita tutup. Atau mau nanya matematika nih? Udah malam mah. Gimana? Buru aja kan? Jangan tanya. Oke, cukup. Itu tadi sesi tanya jawab kita. Setelah Pak Rudi menjawab berbagai pertanyaan yang spesial dan juga ajaib ini, Pak Rudinya juga masih mau jawab. Dia mau nggak mau sih. Ya. Sebelum kita tutup segmen kali ini, Bapak punya kata-kata nggak atau quote of the day gitu kan buat para pemirsa di rumah gitu, kata-kata motivasi. Tidak Rudi Teguh. Motivasi. Ya sebelumnya sebelum ke situ ya, Bapak ucapkan terima kasih dulu ke teman-teman semuanya. Ini apa ini sebutannya? Tim Kru Maharati TV luar biasa. Terima kasih atas kesempatannya udah undang saya. Keren sih. Semoga makin banyak subscribe-nya. Subscribe-nya. Wah. Oke. Amin. Biar dapat cuan juga ya. Amin. Nanti di sini bukan kotak ini tapi apa? Sponsor gitu. Ya. Sponsor dari apa ya? Dari Teh botol. Oke, terus untuk motivasi ya. Motivasi yang berat. Kata-kata motivasi yang Bapak suka itu Bapak kutip dari kitab Bapak ya. Ya. Bahwa kita itu harus percaya ketika kita lagi dalam posisi sulit itu berarti sudah dekat dengan ya
kalau kita itu sudah merasa terpepet banget, kalau ini udah tadi besok atau sebentar lagi akan selesai masalah. Karena di balik kesulitan akan selalu ada kemudahan. Kali ya. Itu kunci ketenangan hidup. Jadi dia mikirnya santai, nggak terlalu panas. Jangan dibuat juga. Terus makin kurus. Nah ini efek jadi kurikulum. Waduh. Pegang. Makan sama tapi kurusnya tetap. Jangan canda ya. Nggak ada guru-guru di Marathi nanti tertarik dengan itu. Pernyataan terbuka dari Pak Rudi. Silakan. Oke, Enggak. kita tutup ya. Oke. Nah, pemirsa, demikianlah bincang-bincang hangat kita bersama dengan Pak Rudi. Semoga apapun yang ada di dalam episode kali ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk pemirsa sekalian di rumah. Akhir kata, saya Haura Madina dan rekan saya Yusuf. beserta dengan segenap kru Maharati TV pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Increase integrity, creativity, and keep be happy with Maharati TV. Bye. It's delicious.